Ada orang sama ulun Muhammad. Dia selalu tuh belajar di belakang gitu kak. Bawa buku kan? Nampak. Ya nampak badan ustazah aja. Nampak juga ya. Nampak kan aja ya. Udah lah, nampak lah itu. Handphonenya bawa handphone? Enggak, kalian enggak ada bawa handphone ya? Kan ada PDF yang ustazah kasihkan. Itu buka. Ya Allah. Duit siapa itu? Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8A dan B? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, jadi anak-anak ustazah, hari ini akan kita lanjutkan ya kembali materi kita. Tapi sebelumnya ya, tolong aktifkan dulu kameranya semua ya. Aktifkan kameranya dan tutup mikrofonnya ya. Kameranya dibuka, semuanya dibuka kameranya ya, biar ustazah tahu keadaan ataupun situasi ananda sekalian di rumah masing-masing ya kan. Minggu lalu sampai mana? Belajar apa minggu lalu kita? Kok lupa ya? Struktur. Kebahasaan ini kita bahas kemarin. Struktur kan? Iya kan? Hah? Konjungsi. Minggu lalu kita udah sampai mana pembahasannya? Kebahasaan kan? Udah konjungsi ya anak-anak ustazah ya. Mana nak? Mana? Yang mana? Ini? Iya kan? Ya. Jadi sekarang kita lanjut lagi ya anak-anak ustazah. Jadi siapkan catatannya ya kan? Udah. Jadi tetap fokus ya selama ustazah menjelaskan ini. Oke, jadi anak-anak ustazah kita masih pada materi kaidah kebahasaan. Jadi yang bagian A kemarin kita ustazah sudah jelaskan penggunaan konjungsi penerang bahwa yakni yaitu. Jadi di sekalian kita identifikasi sama-sama ya. Lalu yang kedua banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian akhirnya. Ya ustazah ingat ya, karena kemarin kita sama-sama mengidentifikasi konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Ya, konjungsi yang coba yang di zoom, konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Iya, bagus. Apakah sama antara konjungsi temporal dengan kata keterangan waktu? Tidak. Kalau dia konjungsi temporal kan contohnya sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Terus siapa lagi yang bisa kasih contohnya? Masih ingat enggak? Terus yang berhubungan dengan waktu. Ya bisa. Terus sudah bisa. Terus selanjutnya ya terus konjungsi temporal sebelumnya bisa. Nanti olah rahmi yang berkaitan dengan waktu kan ada sejak, kemudian coba Fani apa? Apa? Pada saat itu, saat ya, bukan padanya, saat. Nih, coba kata konjungsi keterangan konjungsi waktu. Kemudian, sebelum, sesudah, setelah bisa apa enggak? Iya, banyak sekali kata konjungsi waktu. Kalau kalian cari di buku banyak kali lah pokoknya.
Jadi nggak ada alasan nanti ya ketika ujian tidak tahu konjungsi waktu itu seperti apa. Nah, tadi kan kata anak-anak ustazah bahwasanya konjungsi temporal dengan kata keterangan waktu itu berbeda. Jadi kalau kata keterangan waktu itu seperti apa contohnya? Kata keterangan waktu. Iya betul, kemarin, pada suatu ya bisa pada suatu hari, lalu besok, hari ini, terus kata keterangan waktu misalnya saya pergi ke sekolah tadi pagi ya kan, berarti tadi pagi itu kan keterangan kan, keterangan waktu. Terus apa lagi keterangan waktu? Minggu lalu. Terus ayo. Ya bisa. Ya, tahun depan. Ya, banyak sekali kata keterangan waktu. Misalnya pada pukul, ya kan? Pada pukul sekian-sekian itu keterangan waktu atau tidak? Iya, keterangan waktu. Yang menunjukkan jam itu atau hari-hari itu waktu. Hari Senin, ya kan? Itu terjadi pada hari Senin. Itu pun juga kata keterangan waktu. Jadi anak-anak ustazah, kalau ustazah suruh cari konjungsi temporal, konjungsi itu kan artinya kata hubung, yaitu berarti yang berkaitan dengan kata hubung waktu, bukan kata keterangan waktu, ya. Kalau kata keterangan waktu bisa rupanya dijadikan konjungsi. Misalnya kemarin. Itu konjungsi atau enggak? Enggak bisa kan? Tidak bisa itu dijadikan kata keterangan, maksudnya tidak bisa kata kemarin, besok, hari ini itu nggak bisa dijadikan konjungsi karena itu bukan merupakan kata penghubung. Paham ya anak-anak ustazah ya? Nah, oke, berarti sudah selesai. Nah, yang bagian C banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti karena dan sebab. Kemarin itu kita pernah belajar eksplanasi, masih ingat? Ada kita belajar eksplanasi kemarin. Dulu. Waktu baru-baru semester 1 kita ada belajar eksplanasi kan, yang hutan. Udah lupa? Masih ingat gak eksplanasi? Explanation bahasa Inggrisnya menjelaskan suatu fenomena secara jelas, detail, yang adanya hubungan sebab akibat. Jadi konjungsi penyebab itu kayak ustazah bilang minggu lalu, apa kata lainnya? Sebab yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Berarti konjungsi apa dia? Kata lain dari kausa? Bagus. Iya, pernah dengar kata kausalitas? Waktu kita belajar teks eksplanasi. Masih ingat? Enggak. Aduh, banyak makan bakso atau makan apa orang ini? Kok bisa enggak ingat? Yang kita buat ada kata karena ini loh. Oke, kalau tidak ingat harus diingatkan karena penting ya. Kita cari dulu biar kalian tahu apa itu eksplanasi. Nanti nak kelas 9 pun masuk ini materi-materi kayak gini. Kalau ujian US jangan kira nggak ada ujiannya loh, walaupun nggak ada UN kan kita ada juga ujiannya, ujian US 6. Oke, inilah dia eksplanasi. Jadi eksplanasi itu adalah penjelasan ya suatu peristiwa ataupun fenomena dengan adanya hubungan sebab akibat. Nah, misalnya bagaimana terjadinya arus atau aliran, bagaimana terjadinya gempa bumi. Jadi proses terjadinya sesuatu itu namanya eksplanasi. Terus misalnya awal mula kota Medan. Apa iya kota Medan itu terbentuk gitu aja tanpa ada proses? Kalian kan terbentuk pun ada proses kan? Makanya itulah namanya eksplanasi ya. Jadi biar sekedar tahu aja. Jadi harus tahu eksplanasi. Bahasa Inggris pun ada loh belajar itu ya kan? Enggak ada kalian belajar bahasa Inggris explanation? Hah? Enggak ada? Belajar apa kalian? Apa Wi? Iya bahasa Inggris materinya. Alah. Udah. Tadi sampai penyebab ya. Jadi kata lainnya adalah konjungsi kausalitas ya, pintaran ustazah, masya Allah. Dah ditandai dengan kata karena dan sebab. Tapi anak ustazah ada juga selain karena dan sebab, boleh oleh karena itu, oleh sebab itu, dan satu lagi adalah kata sehingga dan hingga, itu pun termasuk konjungsi penyebab. Kayaknya ini minggu lalu udah kita cari ya.
Nah, sekarang masuk ke sini, ini pun juga udah kita cari. Nah, sekarang ini ya, masuk pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Ini pun kayaknya udah saya jelaskan juga ya anak ustazah ya. Ada menggunakan kata jangan, harus, dan hendaknya. Jadi anak-anak ustazah, rekomendasi itu berkaitan dengan kata persuasif. Karena apa? Rekomendasi, baik rekomendasi maupun persuasif itu sama-sama memberikan saran ataupun memengaruhi orang lain. Ditandai dengan kata jangan, harus, dan hendaknya. Jadi kalau kata jangan berarti dia memerintahkan kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Dia menyarankan kita agar tidak melakukan hal tersebut. Kalau harus, hukumnya kita harus melakukan saran wajib ya. Tapi kalau hendaknya kayak mana? Iya saran, maksudnya hendaknya itu ke hati kita gitu loh. Responnya kita itu, hendaknya itu tadi kan kalau harus wajib. Kalau jangan itu kan nggak boleh, haram misalnya kan kita ceceknya. Misalnya kita nggak boleh lakukan itu sarannya gitu, jangan. Kalau hendaknya itu apa? Iya boleh Coba ya betul tuh. Kalau yang Zoom, kalau hendaknya itu apa? Hendaknya kamu seperti inilah. Suka-suka saya lah. Gitu. Ada juga kaitannya. Boleh dilakukan, boleh tidak. Misalnya hendaknya kamu tuh pakai jawabnya warna pink. Misalnya kita jawab suka-suka saya lah. Orang saya kok yang punya jilbab saya pakai. Berarti kan terserah kita ya kan, maksudnya itu kembali kepada kita sendiri gitu loh anak-anak ustazah. Jadi nanti ini udah dicatat ini di buku masing-masing, kemarin saya suruh. Belum si Vira, buat Vira nanti ustazah ini nanti bereng nanti ya. Buat lo Vira, catat, jangan lupa-lupa nanti ada pikiran kok lupa-lupa pula. Udah, ini kita mau cari sama-sama contoh kalimatnya ya. Kita cari lagi, tapi kita carinya di bagian teks. Ini kayaknya kan pelajaran kita udah mau habis ya, ini terakhir pelajaran drama. Malah drama ngapain pula lah kita pelajarin kali, paling unsur-unsurnya aja. Apa? Kita pernah belajar teks eksplanasi, Zak? Pernah lah kita nak. Yang pernah eksposisi nggak sih, Zak? Iya eksposisi, eksplanasi juga pernah. Yang kita bahas awal mula terbentuknya kota Bandung atau Surabaya itu. Mungkin udah lupa lah kalau udah lama. Baru ustazah ingat, ya itulah yang ustazah ajarin. Ada loh eksplanasi yang ada hubungan sebab akibat. Tapi nanti kalau memang lupa, nanti setelah ulasan ini kita ulangi lagi ya anak-anak ustazah ya. Iya, mana tahu kan udah lupa ya kan. Kalian kan cepat lupa. Ustazah pun juga loh, bukan kalian aja. Ya kan? Dah. Jadi kita ulasan dulu ya, nanti oleng pula semua dibahas ya kan Pira. Ulasan dulu kan Pira. Nanti dua-duanya dibahas pusing. Ya, jadi kita habiskan dulu materi kita yang ini, anak-anak ustazah, ya kan Akila? Ya, udah siap ini baru kita belajar eksplanasi lagi. Karena kalau menurut ustazah, kalau drama itu samanya kayak cerita, nggak perlu juga kita itu belajar drama ya kan? Nggak perlu lah, sia-sia sebenarnya. Cuman perlu kita belajar unsur-unsur pembangunnya saja. Karena kalau kita belajar drama, pandai pula nanti kalian mendrama ya kan? Belum diajarin aja udah pandai mendrama ya kan Pira? Gak boleh kita belajar kayak gitu. Dah, jadi sekarang sama-sama kita cari kok mana ya contohnya? Contoh yang mana mau kita bahas ya? Ini usah tanya satu-satu ya supaya paham. Kok nggak ada sih contohnya lagi? Iya ini. Yang film bed ini belum kita bahas kan? Maksudnya untuk kaidah bahasanya belum kan? Belum ya. Sekarang kita bahas ya. Sekarang ustazah aja yang baca dari sini. Nanti ustazah pilih orangnya ya yang menganalisis. Oke. Adakah kata-kata sehat yang keluar dari mulut orang gila? Ini pertanyaan sederhana. Namun layaknya pertanyaan sederhana, yang ini pun membutuhkan jawaban yang rumit. Celakanya, jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan persepsi penonton terhadap Bed, film terbaru garapan sutradara muda Arya Kusuma Dewa. Oke, coba ini tuh semua aja.
Kalau kalian lihat yang paragraf 1 ini, ada nggak terdapat kaidah bahasa? Baik itu berupa konjungsi atau rekomendasi. Yang tadi kita pelajari, ada nggak? Kalau Ustazah lihatnya, enggak, belum. Kayaknya kalau Ustazah belum ada ya, belum ada nampak ya nak? Belum kan? Belum, ya kita pindah lagi ya. Lah, lanjut, mereka yang memilih jawaban positif dengan sendirinya akan mencerna bed sebagai sebuah film alternatif yang kaya makna. Sebaliknya, bagi pemilih jawaban negatif tak lagi perlu memaksakan diri untuk menikmatinya. Hal ini karena dari awal hingga akhir bed hanya mengambil satu setting kehidupan di suatu rumah sakit jiwa. Oke, Ustazah mau tanya sama si Zahra Ajrina. Ya, ada di situ kaidah bahasa apa yang terdapat pada paragraf tersebut? Hal ini karena Apa? Yang mana? Mana? hal ini karena Bagus. Termasuk apa itu? Kaidah bahasa yang mana? penyebab, konjungsi penyebab. Bagus, Masya Allah ya. Ada lagi yang bisa menemukan selain karena? Ada loh. Ada banyak situ. Ayo, siapa yang bisa menemukan? Coba dulu sih. Ya Allah, kayak nonton bareng. Ini nggak gabung sini. Biar nampak. Pendiam kali kalian kawan nih lah orang itu. Pira aja udah deh. Gini kadang nggak paham kan Pira. Apa nak? Yang mana nak? Yang hingga itu bukannya apa konjungsi temporer. Hingga itu hingga ini hingga. Ya itu hingga ya. Hingga itu bisa termasuk konjungsi temporal, tapi dia juga bisa konjungsi apa satu lagi yang tadi Ustazah bilang? Iya betul. Siapa tadi jawab? Nanti yang jawab. Apa penyebab? Bagus. Siapa lagi yang bisa menemukan di situ? Ada? Habis. Kayaknya udah. Kalau awal dan akhir itu termasuk apa? Konjungsi temporer. Tapi awal itu kalau iya sebenarnya ada konjungsi, tapi kalau dia misalnya berawal seperti itu kan, akhirnya itu juga termasuk ya. Jadi ini juga termasuk konjungsi temporal. Ya, sekarang Ustazah lanjut ya. Ustazah baca lagi. Inti cerita Beth berkisah cinta yang tragis antara Beth atau Elizabeth Ine Febrianti dan Pesta atau Bucek. Sebagai dua anak manusia yang hidup dalam lingkungan sosial berbeda, tak direstui oleh orang tua Beth yang jenderal. Kehidupan asmara Beth Pesta pun berakhir mengenaskan. Pesta masuk penjara karena tertangkap ketika mengonsumsi narkoba. Beth jadi gila lantaran tak kuat menanggung deritanya. Lebih tragis lagi keduanya dipertemukan kembali di rumah sakit jiwa manusia. Sama-sama ketemu di rumah sakit jiwa ya. Oke, Ustazah mau tanya sama tanya sama yang jarang-jarang. Anindya ada? Ayo silakan dibuka kameranya ya semuanya ya. Lagi nyuci pula nanti ya kan, kalau nggak dibuka kamera nih payah ini. Ayo Anindya silakan. Coba Anti temukan dulu itu ada kaidah bahasa, beberapa kaidah bahasa. Coba Anti sebutkan. Dibuka mic-nya ya Anindya ya. Ada banyak di situ ya. Coba satu aja nak, satu aja. Yang Anindya dapat yang mana? Ada? Ayo. Kalau Ustazah baca nanti dipahami ya, anak Ustazah sekalian ya. Biar cepat menemukan kaidah bahasanya. Oh, kalau di kelas ini saya suruh satu-satu ini maju ke depan. Ayo Anindya. Enggak apa-apa, coba jawab aja. Banyak di situ. Ada? Anindya bisa dapat jawabannya?
Coba. Bentar, Ustazah. Bentar. Dah, coba Ustazah kasih dulu sama yang lain ya kan. Coba si Fatima. Fatima, coba temukan dulu ada nggak kaidah bahasa di situ yang ada konjungsi sebab akibat boleh, konjungsi temporal boleh, rekomendasi boleh, konjungsi penerang juga boleh. Yang ini termasuk konjungsi penerang loh sebenarnya. Yuk, Fatima, silahkan. Aduh sampai udah siap lah ini kayak gini. Kalian bisa ditemukan? Ada jumpa? Ada dapat? Ada duit? Apa duit? Konjungsi temporal. Ayolah Fatima. Nanti kalian dapat. Ada loh konjungsi di situ. Ayolah harus bisa lah. Kayak mananya ini? Ada konjungsi temporal pun ada, sebab pun ada. Ya bisa ikut kali suaranya. Dengar orang itu. Coba lah sini dulu Sarah. Aduh, udah mau habis lah waktu kita ini. Sarah. Coba yang mana? Ada konjungsi loh di situ, konjungsi ada, baik temporal. Ih bagus, masya Allah. Apa itu? Konjungsi apa, Sarah? Bukan konjungsi, konjungsi. Ya, konjungsi penyebab. Ini dia ya, coba Anindya sama Fatima, coba pesta masuk penjara. Ini dia nih Ustaz tadi. Pesta masuk penjara karena tertangkap. Ya, itu konjungsi penyebab. Ada lagi nih ya. Coba dulu si Safina, buka dulu kamera yang Safina. Saya tanya ini nih yang jarang-jarang ini ya. Safina, yuk coba tentukan lagi mana konjungsinya. Ada di situ loh. Di situ ada. Ayo. Syafina. Iya, coba nak. Apa di situ? Ada lagi loh konjungsi di situ. Konjungsi waktu pun ada di situ loh anak-anak ustazah. Tahu kalian? Kan jumpa konjungsi waktu. Pira udah. Mana lah, tunjuk lah. Tunjuk yang mana? Tunjuk yang mana? Iya, tadi ada loh lagi. Apa tuh? Ketika Zah? Ya siapa ini? Safina ya? Bukan Zah. Loh, jadi siapa ini? Oh, salah sambung. Nadia Zah. Siapa nak? Siapa? Nadia Zah. Oh, Nadia. Nadia Nabila apa Nadia Salsabila? Nadia Salsabila. Oh iya, masya Allah. Jadi ada kata Ketika. Iya, kok jadi kayak gini? Oh. Iya, ketika ini termasuk ke dalam konjungsi kok penyebab pula ketika mananya ketika ini temporal lah. Iya betul ya, masya Allah ya, itu dicatat anak-anak ustazah biar paham. Udah, ini semuanya simak ini ya, nanti jangan sampai ujian nggak tahu lagi jawabannya, disimak ya. Ini satu-satu ustazah tanya ini nih ya. Akan tetapi kisah cinta Bed Pesta hanyalah bingkai semata inti film Bed yang sebenarnya tentang sejumlah karakter yang kemudian muncul dalam kehidupan para penghuni rumah sakit jiwa itu. Di sana ada penyair gila yang kerjanya hanya menulis dan membaca puisi. Ada politikus gila akibat obsesinya untuk menduduki kursi kepresidenan tak pernah tercapai. Ada yang bisa menemukan di situ kaidah bahasa? Akilap, ya apa? Mana? Tunjuklah. Mana? Iya, bagus. Kemudian itu termasuk konjungsi. Nah, sekarang siap-siap ya si Tita ya, Tita Azra Alia. Ada kan? Ustazah baca, pahami baik-baik ya. Di rumah sakit tersebut ada juga seorang perawat yang terpaksa mengabdi karena ia tak diterima masyarakat
lantaran pernah dirawat di rumah sakit jiwa itu. Ada pula pasien yang gila justru lantaran terobsesi jadi dokter jiwa. Tingkah para profesional gila yang dirangkai dalam akting yang kemudian melahirkan sejumlah pesan moral Arya. Ayo Tita, apa? Satu aja. Jangan diborong semua ya. Iya, bagus. Termasuk konjungsi. Konjungsi. Harus tahu lah nama konjungsinya. Apa Tita? Konjungsi apa? Hah? Apa? Konjungsi penyebaban. Iya, bagus. Masya Allah. Oke. Ini ada satu lagi saya tanya ya. Ke bawah-bawah ini, yang di bawah-bawah ini. Humairah ada, Humairah. Ini masih ada dia. Humairah Az-Zahra. Humairah Az-Zahra nomor berapa dia? Humairah Az-Zahra. Nggak aktif kameranya. Humairah ada nggak Humairah? Oh, kalau nggak nyaut nanti Ustazah buat absen aja ya, Alpa ya. Hah? Ini loh Humairah Ajara kok Jila pula. Nanda nada siapa ini Nandalia? Hah? Siapa? Oh kok lain namanya Jila. Itu kan kemarin pernah pakai Zoom. Oh iya. Iya dah nggak apa-apa. Humairah. Ih lagi jemur kainnya dia ini. Nggak nyaut dia. Tandai ya nggak nyaut dia ya si Humairah ya. Tandai ya. Humairah ya nggak nyaut ya. Nggak standby. Nggak mungkin lah nggak ada jaringan ya kan di Medan. Nggak mungkin lah. Dah. Coba si Falisa Inaya buka kameranya. Nanti Ustazah nggak bisa lihat kalian loh. Kayak mananya ini. Falisa Inaya. Nggak nyaut juga. Oh. Bagus. Buka kameranya nak, buka. Ada kan nak kamera depannya kan nak? Ada? Kamera depannya. Enggak ada kamera belakang nggak bisa. Falisa, coba. Mananya? Kok takut kali orang ini ditanya? Padahal biasa aja pun. Falisa, halo? Walah. Udah, itu Falisa yang nyaut itu. Oke, udah. Kenapa baru dihidupkan kameranya? Nanti baru siap mandi pula. Dah, mana Falisa contoh selanjutnya? Tadi kata si Tita ini karena. Coba anti cari, ada di situ. Ustazah udah dapat. Ada konjungsi lagi berkaitan dengan waktu. Coba. Ada duit ada aja. Ada. Falisa, ayo. Tadi Ustazah sudah baca, dipahami, jadi tahu. Karena kan kayak gini lah model pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, mana bisa di metode ceramah aja Ustazah buat. Harus saya tunjuk lah yang mengidentifikasi. Karena nggak ada di ujian itu pengertian ini, nggak ada. Yang ada tuh penalaran. Falisa hilang. Oh alah, tah mana pun orang. Haura aja lah. Haura ada dapat di situ Haura. Bagus dari tadi. Bagus ya Haura aja. Haura apa Haura? Ih bagus, masya Allah ya. Kemudian termasuk konjungsi temporal. Lanjut ya. Bersiap-siap. Si Humairah nggak ada ya. Satu lagi ya. Bersiap-siap ya. Si Azzuhra. Ada Azzuhra. Dibuka kameranya Azzuhra. Humairah tadi nggak ada. Ya ingat ya. Humairah. Azzuhra juga nggak ada. Tuh buat kue lebaran pula takutnya anak-anak ini. Oh ada nah, iya masya Allah ya. Azzuhra sekarang Ustazah baca, nanti